Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kurnawan. Saya akan mempresentasikan bab 10 dari Sistem Informasi Manajemen dengan judul Implikasi dari Teknologi Informasi. Pendahuluan. Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan penggunaan komputer. Fitur-fitur penggunaan komputer yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan nyaris apa saja. Fakta bahwa komputer dapat mengubah kehidupan sehari-hari, dan fakta bahwa apa yang dilakukan komputer bisa jadi tidak terlihat oleh orang yang menjadi korban. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Setelah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan paten lunak merupakan fokus utama. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Pengguna komputer di bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesial informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diimplementasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Nilai etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Kebutuhan akan budaya etik. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Chaffee pada J.C. Penney, John Peterson di National Cash Register, atau Thomas J. Watson, Sr. di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini, CEO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang sangat penting pada organisasinya, sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam banyak kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Bagaimana budaya etika diterapkan? Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Alasan pentingnya etika komputer. Kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Komputer akan melakukan tepat seperti apa yang diinstruksikan oleh si pemrogram. Tetapi jika komputer digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak etis, bahayanya terletak pada pelakunya, bukan komputer tersebut. Faktor transformasi dapat dilihat pada cara manajer melaksanakan pertemuan. Jika dulu para manajer harus berkumpul secara fisik di lokasi yang sama, kini mereka dapat mengadakan pertemuan dalam bentuk konferensi video. Karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam, seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan yang rumit tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak.
Audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para audit internal. Jenis aktivitas audit. Terdapat 4 jenis dasar aktivitas audit internal. Audit finansial, memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas auditor internal bekerjasama dengan auditor eksternal. Audit operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi untuk keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Yang terakhir keempat, desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun, auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk memengaruhi sistem tersebut. Kode etik. Association for Computing Machinery atau ACM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak yang penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.